Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wali Tumar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi ya atau tools pada jaringan yang dapat kita gunakan untuk melakukan monitoring jaringan, yaitu network utility ya. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat tool-tool yang bisa kita gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan monitoring jaringan, bahkan sampai ke level atau tahapan ke layanan remote ya. Jadi kita bisa melakukan remote pada perangkat-perangkat server kita ya, menggunakan protokol telnet ataupun SSH ya. Jadi untuk itu kita bisa langsung menginstal ya. Jadi aplikasinya bisa kita install secara free. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk aplikasinya. Oke, ini tampilan awal aplikasinya. Kita bisa cek ya informasi terkait konektivitas yang kita gunakan. Jadi kita sekarang menggunakan network WiFi, SSID-nya ANBK. Ada keterangan speed-nya juga, channel dan IP address serta gateway-nya ya. Nah, untuk itu kita bisa cek lagi di tab berikutnya, ada tab connection ya. Jadi inilah detail connection yang bisa kita monitoring, koneksi yang terjalin antara perangkat kita dengan network yang ada di internet ya. Jadi 110.20 adalah IP address yang saya gunakan. Ini kalau di komputer itu toolsnya seperti netstat ya. Selanjutnya ada tool monitoring untuk menganalisa atau monitoring traffic, terus tool analyzer, bisa juga berfungsi sebagai WiFi analyzer. Jadi dia akan melakukan analisa ya terhadap signal yang terjangkau ya. Terus ada statistik. Oke, kayaknya statistiknya tidak perlu kita otak-atik ya. Kembali. Selanjutnya kita ke bagian menu ya. Di sini ada IP discover. Kita bisa melakukan monitoring terhadap user yang terkoneksi ke WiFi ya. WiFi yang aktif saat ini. Kita bisa lihat ada yang aktif dan ada yang non aktif ya. Jadi kita bisa monitoring. Selanjutnya ada tools ping ya. Kita bisa melakukan uji coba atau koneksi ping ke internet misalnya. Oke, berhasil ping ke internet. Kita juga bisa ping ke misalnya ke server lokal kita 22.104 server Proxmox kita ya. Oke, berhasil ping ke server Proxmox. Selain tool ping, kita juga bisa cek tool traceroute ya. Jadi traceroute untuk mengecek ya rute 6822.104. Kita tinggal start, maka dia akan menginformasikan ke kita terkait path yang digunakan. Selanjutnya ada port scanner ya, enter host and press start. Kita akan coba scanning IP server yang kita gunakan. Di sini 22.104, kita tinggal start, maka dia akan menginformasikan terkait port yang digunakan. Di sini kita bisa lihat ya, dari di server kita itu port 22-nya open, port 3128, ada port 8006 dan port-port lainnya. Setelah itu ada DNS record ya. Oke, kita skip iklannya. Oke, itu untuk DNS record. Tools Whois, ada IP calculator ya, kita bisa melakukan perhitungan IP address 22.104. misalnya kita pakai //28, kita start ya. Jadi kita bisa melakukan proses perhitungan IP address di sini. Oke. Setelah itu ada selain itu ada server checker ya. Jadi kita bisa memonitoring server yang akan kita
setting. Di sini saya memonitoring server Proxmox kita. Jadi kita bisa menambahkan beberapa server yang akan kita remote. Server Proxmox. Oke. Ya, kita juga bisa menambahkan server baru ya yang akan kita atau bisa kita remove. Kita bisa monitoring. Kita tinggal masukkan IP address-nya. Misalnya set server yang ada di internet. Misalnya VPS server kita ya. Gorontalo. Oke. Oke, kita add. Oke, kita bisa lihat sudah aktif ya. Jadi itu untuk server checker. Selanjutnya ada fitur wake on LAN, dan fitur yang terakhir yang akan kita coba adalah telnet ya. Kita bisa cek settingan. Oke, kita bisa tambahkan protokol yang akan kita gunakan adalah SSH. Kita akan remote server Proxmox ya. Proxmox. IP address-nya tadi prox 192.168.22.104. Oke. Portnya 22. Oke. Username-nya root. Oke. Terus kita bisa add. Nah, di sini masih merah. Nah, jadi akan hijau ketika kita koneksikan ya. Start session. Error at launch session. Oke, kayaknya tidak bisa ya. Kita coba tambahkan server yang lain. Host address-nya misalnya walidumar.my.id. Portnya 22. Protokolnya SSH. Username-nya oke. Kita add. Terus enter user profile. Kita oke, add. Kita coba connect, start session, yes. Oke, ini bisa jalan. Kita masukkan password. Oke. Nah, maka sessionnya akan jalan. Ini menggunakan Ubuntu 22.04. Jadi kita bisa masuk ke, kita bisa melakukan proses update ya. Kita update, nah, proses update dari Ubuntu-nya akan jalan. Kita bisa cek IP, berapa IP address-nya ya. UMI. Kita bisa monitoring juga menggunakan HBTop. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.